wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada penyuluhan kali ini. Ini kami di sini ada ibu-ibu apoteker ingin melakukan penyuluhan kepada warga kami RT 3. Karena ditemukannya banyak kasus diare. Terakhir itu anaknya Bapak Nanang sampai dirawat di UGD selama 3 hari akibat diare. Oleh karena itu, maka dilakukan penyuluhan dari puskesmas kita. Oke, kepada Ibu Apoteker Mutiara Azizah untuk menyampaikan materinya kepada warga RT 03. Ya, baik, terima kasih untuk Pak RT Ilham. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Puskesmas Sehat Jaya dengan saya Apoteker Mutiara Aziza dan rekan saya Apoteker Mas Anggraini. Sebelumnya kita ingin melakukan penyuluhan dan memberikan sedikit informasi tentang diare ya ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf Bu, apoteker itu apa ya? Seperti perawat. Iya. Saya nggak ngerti. Maaf Bu, orang kampung. Iya benar Bu, nggak tahu Bu. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi gini Bu, ibu-ibu, bapak, apoteker itu merupakan salah satu bagian dari tim pelayanan kesehatan yang bekerja di bidang obat-obatan ya. Oh gitu, sekarang saya paham Bu. Gimana sebelum memulai penyuluhan, kita melatih fokus ibu bapak agar ibu lebih mudah memahami apa yang kami sampaikan dengan cara gerakan berikut. Ibu-ibu bapak bisa mengikuti gerakan saya ya. Baik. Seperti ini. Dicoba ibu-ibu bapak-bapak. Gimana Bu? Ini kelingkingnya sebelah kanan, Oh, jempolnya kelingking. sebelah kiri. Ya. Lalu diganti ke sebelah kiri. Itu kriak. Ini. Itu. Oh, ditukar ya, Bu ya? Ditukar. Gimana Bu? Ditukar, coba ya. Pertama, Ya, Bu. kanan kelingkingnya, jempol sebelah kiri, lalu diganti seperti ini, seperti ini. Bu, ini saya ikut-ikut Bu. Iya, coba dengan cepat ya melatih fokusnya. Wow. Susah ya Bu. 2, 3. Bu. Iya, coba diulangi lagi. Sudah bisa semua ya? Bisa Bu. Oke Bu. Oke, jadi langsung saja saya memberikan penyuluhannya ya. Ya Bu. Ibu, sebelumnya Ibu Bapak tahu nggak apa itu diare? Saya Bu, tahu saya. Ya, apa itu Bu? Diare yang BAB kan Bu. Ya, betul. Jadi diare itu penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar. Dengan kondisi kotorannya encer. Di sini ada yang pernah mengalami penyakit diare nggak ibu-ibu? Enggak Bu. Saya pernah Bu. Saya pernah Bu, tapi udah lama. Udah lama sekali Bu. Minggu kemarin anak saya Bu mengalami diare. Wah, ternyata banyak juga ya warga Pak RT yang terkena diare. Iya Bu. Baik, untuk lebih lanjutnya mengenai tentang diare akan dijelaskan dengan Apoteker Mutiara ya. Dipersilakan untuk Ibu Apoteker Mutiara. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Apoteker Masni. Sebelumnya kita simak dulu ya sedikit kurang lebihnya untuk tentang diare agar ibu-ibu bapak-bapak lebih mengenal
kebersihan dan menghindarkan penyakit diare ya. Sebelumnya ibu-ibu, bapak ada yang tahu nggak lebih rincinya tentang diare? Diare itu apa sih? Tahu. Selain tadi ada salah satu warga yang bilang kalau sering bolak-balik ke kamar mandi, ada yang tahu lagi selain itu? Ada yang punya pendapat lagi? Ya, mungkin masih belum paham apa itu diare ya. Ada yang tahu penyebabnya sebelumnya? Saya tahu, Bu. Ya, boleh Pak RT. Iya. Itu biasanya karena jajan sembarangan, Bu. Nah, Oh, jajan Cina Mang Udin ya, Mas? Makan pedes-pedes ya, Bu. ya, Biasanya ya. itu Bu, kan SD, Bu. Pada jajan-jajan yang sausnya itu tuh, Bu, yang kayak gitulah, Bu. Warga-warga sini suka kayak gitu, Bu. Jajannya sembarangan. Biasanya yang mencurigakan malah enak ya, tapi malah membuat penyakit ya. Makan seblak yang pedes, Bu. Wah, itu bisa kayaknya. Ada lagi yang tahu? Enggak, Bu. Gak, Bu, udah itu doang. Oh. Ya, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang diare. Jadi, apa itu diare? Diare itu keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali dengan konsisten feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat bercampur lendir dan darah. Jadi, seseorang bisa dikatakan diare itu kalau sudah mengalami buang air besar lebih dari 4 kali. Kan biasanya kalau orang itu baru 2 kali atau baru 3 kali gitu, belum sampai 4 kali lebih, mereka udah bilang, iya saya diare, saya kena diare kan biasanya gitu. Biasanya kan diare itu ada kriterianya, ya kan? Buang air besar berapa kali baru bisa disebut diare. Nah, diare itu bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama oleh bakteri dan adanya virus, yang dimana akan menyebabkan konsistensi dari feses pasien tersebut berubah atau menjadi cair. Nah, itu baru yang disebut diare. Dan mengalami buang air besar lebih dari 4 kali. Nah, penyebabnya itu sama atau sama yang tadi disebutkan oleh warga-warga. Yang pertama bisa mengalami gangguan saluran pencernaan, dan yang kedua yang tadi sudah disebutkan oleh warga-warga, oleh ibu-ibu bapak-bapak, itu bener banget. Terus bisa karena alergi, atau karena keracunan makanan, atau karena psikologis, atau rasa takut atau cemas. Cuman untuk lebih besarnya sih rata-rata lebih ke ini ya, makanan, kebersihan makanannya, kebersihan dari orangnya juga tuh. Nah, kebiasaan apa sih yang bisa menyebabkan diare? Nah, kebiasaannya itu cuci tangan kurang bersih, cuci tangannya asal cuci tangan aja, kayak langsung cuma udah kena, yang penting udah kena air gitu. Terus minum air mentah atau air kotor, nggak memperdulikan air itu tuh udah bermatang atau belum ya. Terus makanan yang dihinggapi lalat yang di pinggir-pinggir jalan, itu kan banyak-banyak serangga tuh yang suka apa namanya dihinggapi serangga, lalat. Nah, buang air besar yang sembarangan, lingkungan sekitar rumah yang kotor, sama biasanya lebih kayak sampah-sampah yang berserakan tuh yang menyebabkan timbulnya kayak lalat-lalat. Ntar lalatnya bisa menempel ke makanan. Nah, apa sih tanda dan gejala yang seseorang bisa disebut diare? Nah, biasanya itu buang air besarnya tuh lebih dari 3 kali yang tadi saya sebutkan pertama, dan
biasanya si pasien itu ngerasa badannya lesu, lemah, muntah, nafsu makannya menurun, demam. Biasanya dehidrasi nih lebih menonjol atau lebih sangat terlihat, berat badan turun, ketegangan dan kenyalan kulit berkurang, selaput lendir mulut, dan bibir kering. Jadi biasanya kalau seseorang itu diare, pasti yang sangat terlihat itu lemah, lesu, muntah, bisa demam, apalagi kalau udah bisa lebih dari 10 kali sehari, bisa kehilangan cairan atau dehidrasi. Itu kan malah menyebabkan parah, bisa sampai harus dibawa ke rumah sakit misalnya. Nah, gimana sih proses terjadinya diare? Nah, biasanya kan masih ada nih, walaupun di kota metropolitan kayak gini, masih ada yang suka sembarangan buang air besar kan. Nah, nanti tuh sembarangan buang air besar itu bisa menyebabkan lalat hinggap di situ. Terus nanti biasanya kan di pinggir-pinggir kali, nanti banyak orang yang cuci tangan, terus menggunakan air dari kali tersebut. Nah, nanti airnya itu bisa dibuat cuci makanannya, cuci bajunya, pokoknya sebagai kebutuhan sehari-harinya. Nanti masuk ke tubuh, masuk ke keluarga. Nah, nanti bakteri atau virusnya bisa masuk ke tubuh. Biasanya kalau lingkungan-lingkungan yang kurang bersih atau kotor, penyebab resikonya itu lebih tinggi biasanya. Nah, gimana sih penanganan diare itu? Pertama si pasien akan diberikan cairan pengganti tubuh atau biasa kita sebut oralit. Nah, oralit itu kan larutan gula garam, cairan dari bahan makanan seperti sup, air putih dimasak, air putih masak sebagai tambahan berikan larutan oralit atau air putih masak. Sebelumnya ada yang tahu cara mengkonsumsi oralit? Belum. Tidak. Tidak pernah, Bu. Belum, Bu. Ada yang udah pernah mencoba membuat oralit? Kan dia larutan gula garam nih. Kan ibu-ibu bapak sini kan termasuk orang-orang yang kreatif. Tidak, Bu, tidak pernah. Udah. Oh, sudah ada yang buat. Iya, Ibu Mepi tuh waktu dulu. Oh, coba boleh dijelaskan ke warga-warganya gimana sih cara buat oralit yang gampang dan mudah? Ya, saya kemarin pas anak saya sakit, saya buat oralitnya pakai gula 2 sendok, terus sama garam 2 sendok dimasukin ke air, terus diaduk-aduk. Udah saya pakai itu aja. Kira-kira benar nggak ya itu takarannya? Nah, airnya berapa mili nih, Bu? Airnya mah ya cuma segelas biasa aja. Nah, biasanya itu untuk 1 liter itu takarannya 6 sendok teh gula sama setengah sendok teh garam ya, Bu. Jadi ada takarannya. Nah, saya akan jelasin buat oralit ya, Bu. Nanti kalau misalkan di rumah ada hal-hal mendadak tengah malam atau nggak sempat ke apotik. Jadi pertama ada gula 1 sendok teh penuh, ditambahkan garam 1/4 sendok teh, ditambahkan air yang sudah dimasak ya Bu, air matang sebanyak 200 ml atau 1 gelas ya Bu.
terus dicampur bahannya, terus diaduk sampai benar-benar larut atau tercampur ya Bu. Nah itu baru bisa disebut oralit ya Bu. Nah ada juga nih Iya, Bu. obat, iya ada juga nih ramuan tradisionalnya atau obat tradisionalnya. Mungkin ada yang nggak pengen minum obat kimia, pengennya yang herbal aja deh, yang dari dulu kata turun temurun harus kayak lebih baik herbal tuh. Nah ada nih, pertama siapin aja 1 ruas kunyit sama 5 lembar daun jambu biji ya, kan didapatnya juga mudah. Kunyit juga di dapur ibu-ibu kan banyak kan ya biasanya. Nah cara buatnya, cuci bersih bahan-bahannya, daun jambunya sama kunyitnya ya. Kunyitnya diparut dan daun jambu bijinya dihaluskan terus diberi air, diambil ampasnya ya dari airnya. Terus kedua bahannya disaring. Nah, baru hasil saringannya baru bisa digunakan. Nah, ramuan itu untuk 1 kali minum biasanya sehari 3 kali ya Bu. Nah ada lagi untuk ramuan 2-nya, ada lagi alternatifnya. Ada kalau yang nggak terlalu suka kunyit kan ada yang bilang baunya rasanya nggak enak, terus terlalu kuning takut sama warnanya, boleh diganti dengan jahe ya, yaitu dengan 10 gram jahe. Jahenya dicuci bersih, dipanggang, terus kemudian setelah dipanggang dihaluskan, dicampur dengan air panas 1 gelas ya. Dicampurkan dengan air panas dan 1 gelas air belimbing. Setelah itu, setelah air agak hangat baru diminum. Nah ramuan ini untuk 1 kali minum, untuk sehari 2 kali ya. Kalau yang daun jambu sama kunyit kan itu sehari 3 kali, kalau yang ini cukup 2 kali aja sehari. Dan kalau misalkan ibu-ibu bapak sudah memberikan pengobatan yang seperti yang tadi saya jabarkan, terus sudah memberikan oralit, tetapi keadaannya semakin memburuk, nggak ada perubahan. Nah itu lebih baiknya langsung dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan ya ibu-ibu bapak-bapak, karena kalau diare dibiarkan akan dapat menimbulkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu malah akan memperburuk keadaan nanti ibu-ibu bapak bisa langsung ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk memeriksakannya. Jangan dianggap sepele ya untuk diarenya, untuk penyakit diare. Iya, Bu. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Kan udah saya jabarin nih. Sebaiknya hal apa yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya diare? Tidak timbulnya diare. Nggak jajan sembarangan. Nah, tuh. Ada lagi? Cuci Tidur tangan dengan bersih, sabun. Bu. Belum Iya. makan. Ada lagi? Minum air yang banyak. Nah, berarti udah pada tahu nih. Berarti udah tahu cara mencegah diare. Berarti mulai sekarang nerapin hidup bersih ya ibu-ibu bapak, dengan hal sederhana, mencuci tangan, sebelum makan, apapun udah habis memegang apapun dari luar tetap cuci tangan, minum air putih yang benar sudah matang, mengkonsumsi makanan yang bersih dan baik, terus menjaga lingkungan ya terutama ya. Nah saya kan sudah menjabarkan nih, ada yang belum jelas untuk penjabaran diarenya ibu-ibu bapak-bapak? Sudah jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, tadi mohon diulang. Untuk oralit sendiri minumnya berapa kali sehari ya, Bu?
Oralit Iya. sendiri. Boleh dijawab oleh apoteker Masni. Akan dijawab oleh apoteker Masni. Ya, untuk minum oralitnya itu sehari 3 kali ya diminumnya dengan 1 sendok gula 1/4 garam dengan air matang. Lalu diaduk hingga garam dan gulanya itu menyatu, kemudian diminum sehari 3 kali untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan biar nggak lemas ibu-ibunya. Bagaimana Pak? Ibunya mengerti? Oh, seperti itu, Bu. Iya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, boleh. Iya, dipersilakan. Kemarin anak saya diare, Bu. Sudah minum cairan oralit, Bu. Tapi tidak sembuh-sembuh, itu bagaimana ya? Iya, karena diberikan oralit itu juga bukan untuk menghentikan diarenya, tapi untuk mencegah agar anak ibu tidak dehidrasi atau tidak lemas karena BAB terus itu akan menyebabkan tubuh menjadi lemas, makanya diberi oralit. Untuk pengobatannya itu, ibu bisa memberikan obat Nistrep, diminumnya 3 kali sehari. Jika lebih dari 3 hari belum berhenti juga BAB-nya, ibu bisa periksa ke dokter. Oh, begitu. Bagaimana? Iya, Bu. Iya. Saya Apa ada pertanyaan lain dari ibu-ibunya? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, dipersilakan. Muntaber sama diare itu sama ya, Bu? Berarti obatnya sama juga? Ya, bisa diberikan dengan obat yang sama ya. Iya, karena muntaber itu kan muntah BAB dengan disertai muntah-muntah juga ya. Jadi bisa diberikan obatnya yang sama untuk menghentikan diare tersebut. Dan juga nanti akan dikasih obat untuk menghentikan dari mual muntahnya itu agar tidak parah. Begitu, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Gimana ibu-ibu? Masih ada lagi? Sudah, Bu, tidak. Tidak. Coba warga 4. Saya ingin tanya, apa sih diare itu? Setahu saya ya, Bu, setelah Ibu jelaskan, diare itu BAB-nya sering ya, Bu, terus PCS-nya jadi itu, ya kan, Bu? Ya, benar. Nah, seringnya itu berapa kali? 4 kali, Bu. Ya, benar. Jadi ibu-ibu menyimak ya apa yang dijelaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada yang masih ingat nggak penyebab diare itu apa sih? Mungkin Pak RT Irham bisa bantu. Kalau masih ingat, Oh iya Ibu, penyebab diare ya Bu ya? Itu biasanya karena cuci tangan yang nggak bersih, jajan sembarangan, makan makanan yang sembarangan, yang dihinggapin sama lalat, terus buang air besar sembarangan Bu, sama itu buang sampah sembarangan juga. nah buang air besar sembarangan. Sembarangan itu di mana ya Pak? Itu Bu, saya sering ketemu warga itu buang air besar di kali. Kayak cuma nongkrong aja di pinggir gitu Bu. Oh masih ada ya sekarang yang kayak gitu ya?
terima kasih ya Pak RT Irham untuk jawabannya, emang benar semuanya ya. Nah, ada yang masih ingat pencegahan itu gimana? Masih, Bu. Nah, boleh Pak disebutin namanya, dari mana, kubu mana Pak? Saya dengan Pak Bu, warga di sini, Pak. Boleh. Apa Pak pencegahannya Pak? Pencegahan diare ya Pak? Yang pertama sering mencuci tangan sih Iya. pada saat mau makan, terus yang kedua minum air yang sudah dimasak, terus kemudian makan makanan yang sehat dan bersih, kemudian itu Bu, jangan membiarkan sampah berserakan di mana-mana Bu. Nah, Itu sih Bu yang saya tahu. makanan bersih tuh gimana ya kriterianya, maksudnya maunya masuknya yang di pinggir-pinggir jalan tuh bersih nggak ya kira-kira? Menurut saya yang di pinggir-pinggir jalan itu kurang bersih sih Bu. Soalnya kadang ada banyak lalat, terus kena debu, kayak gitu Bu. Ya, makasih ya Pak Nanang atas jawabannya. Ya, itu benar semua. Iya Ibu. Baik, Bapak Ibu, sepertinya Ibu Bapak sudah paham semua ya tentang apa itu diare, pencegahannya, pengobatannya. Jadi saya rasa sudah cukup penyuluhan untuk hari ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas penyuluhannya. Saya jadi Terima tahu. kasih Bu penyuluhannya. Oh, Ya, sebelum penutupan boleh kali kayak yang di awal yang tadi kelingking jempol. Wow, boleh dong Bu. oh iya, kita tes fokusnya ya. Masih ingat? Masih dong. Ingat Masih, kelingking Bu. jempol kan? Ya, dicoba ya, angkat tangannya. 1, 2, 3. Terus gerak ya, lebih cepat. Ya. Wah ya, hebat semua ibu bapak-bapaknya. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya ibu-ibu bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah mau mendengarkan sedikit informasi yang kita berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada salah atau perbuatan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, sehat ya Bu. Ya, terima kasih Ibu apoteker. Ya Bu, Bu apoteker. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih mau mendengarkan penjelasan dari ibu-ibu apoteker tadi. Kayak ini masih pada semangat nih ya. Yaudah ibu-ibu langsung pulang ke rumah masing-masing. Anak saya udah nangis, Pak. Bapak ini nggak ada kuenya, Pak. Kalau mau masak langsung masak aja. Kalau suaminya udah nungguin di kamar ya udah samperin ya. Besok penyuluh lagi Pak.